Dani Carvajal hengkang dari Real Madrid dengan status bebas transfer. Real Madrid bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada salah satu legenda modern mereka yang paling berprestasi, seiring berakhirnya masa bakti bersejarah Dani Carvajal selama 13 tahun di Santiago Bernabeu. Bek sayap veteran ini diperkirakan akan mencari tantangan baru pada musim panas ini setelah era penuh gelar yang menjadikannya salah satu pilar utama dominasi klub di kancah Eropa. Real Madrid diprediksi akan mengalami perombakan besar-besaran pada musim panas ini, dan menurut laporan dari The Athletic, kapten klub Carvajal akan menjadi pemain yang paling menonjol yang hengkang. Pemain berusia 34 tahun itu dilaporkan telah memutuskan bahwa masa baktinya bersama raksasa Spanyol tersebut telah mencapai akhir yang wajar setelah lebih dari 1 dekade membela klub dengan seragam putih ikonik tersebut. Carvajal, yang bergabung dengan tim utama pada 2013, telah menjadi sosok penting dalam periode paling sukses dalam sejarah modern klub. Namun, cedera yang terus-menerus dialaminya sepanjang musim ini telah membatasi efektivitas dan menit bermainnya. Sehingga ia hanya tampil dalam 21 pertandingan di semua kompetisi dan mendorong baik pemain maupun klub untuk menatap masa depan tanpa satu sama lain. Keputusan Carvajal untuk hengkang sangat dipengaruhi oleh rencana suksesi Madrid di sayap kanan. Staf pelatih dilaporkan telah memutuskan untuk lebih mengandalkan Trent Alexander-Arnold sebagai bek kanan utama dan pilihan pertama ke depannya, yang menandakan pergeseran menuju era taktis baru yang memanfaatkan profil khusus pemain asal Inggris tersebut untuk memimpin posisi tersebut. Real Madrid bisa bajak Marcus Rashford dari Barcelona lewat Jose Mourinho. Rashford menjalani momen terbaiknya sebagai pemain pinjaman Man United saat disekolahkan ke Camp Nou. Bersama raksasa Catalunya, penyerang sayap asal Inggris tersebut menemukan kembali permainannya. Marcus Rashford tercatat dimainkan dalam 48 laga di berbagai ajang kompetitif oleh Barcelona. Dari jumlah penampilan itu, ia mendulang 14 gol dan 14 assist di musim 2025 hingga 2026. Berkat performa apik itu pula Rashford turut membantu Barca memenangkan Piala Super Spanyol dan gelar juara Liga Spanyol. Kendati memberikan penampilan menjanjikan, nyatanya kubu Barca belum memberikan keputusan perihal nasib Rashford. Pasalnya, dalam klausul peminjaman sang pemain, Barcelona memiliki opsi untuk mempermanenkan statusnya di akhir masa peminjaman. Nominalnya pun menyentuh 30 juta euro. Permasalahan finansial diakini masih menjadi kendala yang dihadapi sang juara Liga Spanyol itu untuk menebus Rashford. Situasi tersebut disebut-sebut bisa dimanfaatkan oleh setro abadinya, Real Madrid. Hal itu seiring kian santernya kabar kembalinya Jose Mourinho sebagai pelatih El Real pada musim 2026 hingga 2027. Jurnalis Spanyol dari The Independent, Miguel Delany, menyebutkan bahwa Mourinho berpeluang untuk bereuni kembali dengan Marcus Rashford di mana keduanya memiliki hubungan baik di Manchester United. Namun, jika terjadi perubahan signifikan, beberapa sumber yang mengetahui situasi tersebut mengatakan bahwa Mourinho mungkin akan menambah ketegangan dengan membidik Marcus Rashford, ucap Delany. Pekan ini jadi penentu kembalinya Jose Mourinho ke Real Madrid. Masa depan Jose Mourinho kembali dikaitkan dengan Real Madrid. Pelatih asal Portugal tersebut mengakui adanya komunikasi dengan Real Madrid terkait kemungkinan kembali menangani Los Blancos musim depan, meski belum menerima tawaran resmi. Pernyataan itu disampaikan Mourinho pada Sabtu, 17 Mei 2026, di tengah meningkatnya spekulasi mengenai calon pengganti pelatih Madrid saat ini, Alvaro Arbeloa. Sejumlah laporan menyebut nama Mourinho masuk dalam daftar kandidat utama yang dipertimbangkan klub raksasa Spanyol tersebut. Meski demikian, Mourinho menegaskan pembicaraan yang terjadi masih melalui agennya, Jorge Mendes, dan belum sampai pada tahap negosiasi langsung. Saya memiliki proposal dari Benfica. Saya belum memiliki proposal dari Real Madrid. Namun, jika mengatakan tidak ada apa-apa juga tidak benar. Ada sesuatu, hanya saja tidak langsung dengan saya, kata Mourinho. Pelatih berusia 63 tahun itu menyebut pekan ini menjadi periode krusial dalam menentukan langkah karirnya berikutnya. Di satu sisi, Benfica telah mengajukan perpanjangan kontrak, sementara di sisi lain peluang kembali ke Santiago Bernabeu mulai terbuka. Di tengah spekulasi tersebut, Mourinho baru saja menutup musim Liga Portugal dengan catatan unik. Benfica menyelesaikan kompetisi tanpa kekalahan dalam 34 pertandingan. Namun, rekor tak terkalahkan itu justru tidak cukup membawa timnya lolos ke Liga Champions musim depan. Banyaknya hasil imbang, yakni 11 kali, membuat Benfica hanya finish di posisi ketiga di bawah FC Porto dan Sporting CP. Mourinho mengakui pencapaian tersebut terasa istimewa, tetapi belum memuaskannya secara penuh. Menjadi tim yang tidak terkalahkan adalah hal besar. Ini pertama kalinya dalam karir saya.
Bahkan ketika menjuarai Liga 8 kali, saya belum pernah melakukannya, ujarnya. Real Madrid buka peluang jual Eduardo Camavinga, PSG mulai pantau situasi. Real Madrid mulai mempertimbangkan masa depan Eduardo Camavinga setelah sang gelandang menjalani musim yang sulit. Pemain asal Prancis itu kini masuk dalam daftar pemain yang bisa dilepas jika ada tawaran besar pada bursa transfer musim panas. Situasi tersebut muncul setelah performa Camavinga mengalami penurunan sepanjang musim 2025 hingga 2026. Cedera, menit bermain yang tidak stabil, hingga kesalahan penting di lapangan membuat posisinya di skuad utama makin terancam. Di tengah kondisi itu, PSG mulai memantau perkembangan Camavinga secara serius. Klub juara Prancis dan Eropa tersebut melihat peluang untuk membawa gelandang berusia 23 tahun itu kembali ke negaranya. Laporan AS mengabarkan bahwa Real Madrid kini lebih terbuka untuk menerima proposal transfer bagi Camavinga, padahal kontraknya di Santiago Bernabeu masih berlaku hingga 2029. PSG menjadi klub yang paling aktif mengikuti perkembangan sang pemain. Tim asal Paris itu mencari tambahan tenaga di lini tengah setelah sukses mempertahankan dominasi di kompetisi domestik dan Eropa. Meski demikian, Camavinga masih ingin bertahan di Real Madrid. Ia tetap memiliki ambisi merebut kembali tempat utama pada musim depan. Namun, peluang transfer tetap terbuka apabila PSG datang dengan penawaran besar. Real Madrid dikabarkan siap mempertimbangkan keputusan tersebut demi menata ulang komposisi skuad. Camavinga hanya tampil sebagai starter dalam 23 dari total 54 pertandingan Real Madrid di semua ajang musim ini. Persentase menit bermainnya juga hanya mencapai 43% dari total waktu yang tersedia. Real Madrid siapkan paket menarik demi Gaet Kenan Yildiz dari Juventus. Pemain andalan Juventus, Kenan Yildiz kabarnya tengah dalam pantauan Real Madrid yang telah menyiapkan paket transfer menarik. Meskipun telah menaikkan kontrak baru bersama Juventus hingga 2030, Kenan Yildiz tak lepas dari pantauan raksasa Liga Spanyol yang berminat mendatangkannya di bursa transfer musim panas 2026. Real Madrid kabarnya serius untuk merekrut Kenan Yildiz dari Juventus dan menyiapkan paket pertukaran pemain. Seperti dilansir dari Tuttosport pada hari Jumat, 15 Mei 2026, Real Madrid kabarnya akan memberikan dua pemain sekaligus, yaitu Brahim Diaz, pemain yang pernah moncer di Liga Italia bersama AC Milan, dan Gonzalo Garcia. Brahim Diaz dikenal sebagai pemain multiposisi, lantaran mampu menjadi gelandang serang dan pemain sayap. Khusus untuk Gonzalo Garcia, penyerang hasil didikan Akademi Real Madrid ini merupakan salah satu incaran lama Juventus. Juventus membutuhkan penyerang baru, mengingat dua penyerangnya, Lois Openda dan Jonathan David, kurang tajam. David hanya mengemas 6 gol dari 34 pertandingan bersama Juventus di Liga Italia. Selain mengatasi problem ketajaman di lini depan, potensi kesepakatan transfer Kenan Yildiz ke Real Madrid menjadi angin segar bagi Juventus untuk mengatasi masalah finansial. Jose Mourinho akan menandatangani kontrak 3 tahun dengan Real Madrid. Manajer Jose Mourinho dikabarkan akan menandatangani kontrak 3 tahun dengan Real Madrid. Ia juga ditanya tentang konflik antara Mbappe dan Arbeloa. Menurut sumber, Jose Mourinho pada dasarnya telah mencapai kesepakatan untuk melatih Real Madrid, dan kedua pihak diperkirakan akan segera menandatangani kontrak 3 tahun. Mourinho akan mengumumkan masa depannya setelah musim berakhir bersama Benfica akhir pekan ini. Dalam pernyataan terbarunya, mantan manajer Manchester United itu mengatakan, Benfica mengirimkan tawaran perpanjangan kontrak kepada saya pada hari Rabu, 13 Mei, tetapi saya mengatakan, kami akan mempertimbangkannya pada hari Minggu, ketika musim berakhir. Minggu depan akan sangat penting untuk masa depan saya. Ketika ditanya oleh HS apakah dia mengetahui kontroversi baru-baru ini antara Mbappe dan pelatih Alvaro Arbeloa, Mourinho juga mengungkapkan perasaannya. Saya patah hati, karena Arbeloa adalah teman saya. Dia adalah salah satu pemain yang memberikan segalanya untuk saya ketika saya bertanggung jawab atas tim. Sekarang Arbeloa menjadi pelatih Real Madrid, hubungan itu tetap terjaga. Saya sering bercanda dengan mantan pemain saya yang menjadi pelatih setelah pensiun, dengan mengatakan, tunggu saja beberapa tahun dan Anda akan melihat betapa cepatnya rambut Anda beruban. Kemudian mereka akan menyadari bahwa menjadi pemain jauh lebih mudah daripada menjadi pelatih. Saya senang dengan apa yang telah dicapai Arbeloa sejauh ini. Presiden Florentino Perez berharap Mourinho, yang pernah menduduki kursi panas di Bernabeu selama 3 tahun, 2010 hingga 2013,
dapat mengangkat Real Madrid saat ini dari keterpurukan setelah 2 musim berturut-turut tanpa meraih trofi. Namun, menurut pers Spanyol, tidak semua orang di jajaran pimpinan Real Madrid mendukung penunjukan Mourinho, dan beberapa bahkan menyatakan skeptisisme.